Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaram yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus pengurus mushola Nurul Rahman, wabil khusus Bapak Ibu jamaah sholat tarawih, dan juga adik-adik yang di atas yang kami cintai, kami sayangi. Puji dan syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih berikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat duduk berkumpul bersama di mushola yang kita cintai ini. Tidak lain tidak bukan kita memiliki niat dan tujuan, yakni untuk beribadah kepada Allah, menghidupkan bulan suci Ramadan, sehingga siangnya yang tadi kita sudah isi dengan berpuasa, malamnya kita isi dengan ibadah. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang malam Ramadan dia menghidupkan Ramadan, dia isi malamnya Ramadan dengan ibadah, sholat isya, sholat tarawih, sholat witir berjamaah. Setelah itu dia tadarus, dia baca Quran, dia teliti, dia kaji Al-Quran itu sampai malam dia tertidur, nanti bangun makan sahur. Itu termasuk mengqama Ramadan, maka insya Allah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosa yang telah lalu Allah akan ampuni, akan maafkan insya Allah. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, kami muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-saumu sahrus subur. Ada juga kalimat as-saumu nisfus subur, bahwa puasa ini adalah bulannya untuk bersabar. Dan juga dikatakan puasa itu adalah setengahnya orang bersabar. Jadi sifat sabar itu ada di dalam bulan Ramadan. Jadi orang berpuasa ini sebenarnya ada tarbiyah, ada pendidikan secara agama, yaitu pendidikan untuk bersabar. Karena kalau tidak bersabar, susah orang itu bisa berpuasa. Apalagi yang tadi siang udah ngancem, dari jam 1 dia udah bikin segala macam aneka rupa ya. Jam 4.05 udah mulai nyetar motor, keluar keliling nyari takjil sampai beduk. Maghrib udah dihajar semua ya. Jadi kalau nggak sabar nggak sampai ini ke musola. Lah buktinya kemarin saya ke sini masih penuh. Ini udah tinggal separuh ya. Sabar itu berat. Ya kalau nggak sabar nggak sampai ke musola ya. Makanya sabar itu adalah pendidikan utama yang diajarkan dari sekian tarbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam bulan Ramadan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengklasifikasikan sabar itu ada 3. Ada 3 kelas orang bersabar. Kelas yang pertama as-sabru 'anil musibah. Ya, ini bersabar di dalam menghadapi musibah. Musibah itu apa? Sesuatu yang kita terima tetapi tidak mengenakan, itu musibah. Bisa berupa sakit, bisa berupa kehilangan harta benda, bisa berupa kehilangan keluarga. Itu semua bagian dari musibah. Orang kalau nggak sabar musibah, masya Allah. Temennya datang nasehatin, udahlah bu, udahlah mbak, sabar, sabar. Ini juga ujian. Dia jawabnya apa? Sabar, sabar, enak aja. Kamu nggak ngalamin. Begitu biasanya ya. Namanya orang kalau lagi kena musibah nggak sabar, jawabannya kemana-mana. Makanya kata Rasulullah, as-sabru 'anil musibah. Bersabarlah ketika menghadapi musibah. Maka Quran berkata, wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada saudara kita ngomong inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ibu jangan mikir doain kita cepat mati, kagak. Ya,
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya segala sesuatu itu dari Allah dan kepada Allah akan kembali. Sabar. Ya, dari mana kita tahu sifat sabar itu? Diajarkan oleh Nabiullah Ayub alaihi salam. Dulu Nabi Ayub itu harta kekayaannya kalau dibawa dengan satu ekor onta itu nggak cukup kunci gudangnya. Saking kayanya tuh Nabi Ayub. Tapi setan, iblis itu datang ke Allah minta, ya Allah, berilah aku izin untuk menggoda kekasihmu Ayub alaihi salam. Jadi ini peringatan Bu sebenarnya Pak ya. Hati-hati. Kita manusia hidup bersosial begini pasti ada yang gak suka. Penyakit apa itu namanya? Hasad. Maka kita sebelum tidur diajarkan oleh Rasulullah baca Muawwidhatain, 2 surat yang turunnya hampir bersamaan. Surat perlindungan, surat penjagaan, surat yang kita jadikan security. Surat apa itu? An-Nas Al-Falaq. Kenapa? Karena manusia itu digoda dari dalam dirinya dan juga digoda dari luar, faktor eksternal. Kalau dari dalam dirinya apa? Bisikan-bisikan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu godaan dari dalam diri. Tapi kalau baca Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada aja nanti orang itu yang hasad sama kita. Makanya kita butuh perlindungan. Kenapa? Nabi Ayub saja bisa digoda iblis karena sudah diizinkan oleh Allah. Berarti kalau ada orang berdoa yang jahat kepada kita, Allah bisa saja mengabulkan. Kenapa? Karena nanti setiap manusia ada hisabnya di akhirat. Ya, jadi kita harus punya benteng, kita harus punya perlindungan. Makanya kalau yang ngaji, yang dulu mondok itu, kalau mau tidur ya minimal 3 pul itu nggak ketinggalan. Ulhu, ya, Al-Falaq dan An-Nas itu nggak boleh ketinggalan. Ya. Untuk apa? Bentengin diri kita, ya. Makanya Nabi Ayub dulu ketika diuji oleh Allah, hartanya habis. Apa yang dikatakan Nabi Ayub? Karena apa? Harta kekayaannya yang seluruh wilayah area dibakar sama setan. Nabi Ayub lagi sholat didatengin setan. Hei Ayub, hartamu habis ludes. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia punya anak 12. Anaknya lagi sarapan pagi-pagi, rumahnya digoyang, ambruk, mati semua anaknya. Apa kata Nabi Ayub? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai yang terakhir, dia ketika lagi sujud ditiup dari lubang hidungnya, masuk penyakit ke dalam tubuhnya, penyakit yang tidak akan pernah dirasakan oleh sekalipun manapun umat, manapun orang, kecuali penyakit yang dirasakan oleh Nabi Ayub. Tapi beliau bersabar. Ya, makanya kata Rasulullah, sabar yang pertama harus as-sabru 'anil musibah, sabar di dalam menghadapi musibah. Yang kedua yaitu as-sabru 'ala ta'ah, bersabar ketika melaksanakan taat. Kita duduk ke sini, berangkat dari rumah ke mushola, ini kan dalam rangka menjalankan taat kepada Allah. Kalau kita tidak sabar, nggak sampai Bu ke mushola, nggak sampai. Ya, makanya biar bisa sabar kita harus tahu ilmunya, tahu fadilahnya, pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dari rumah dia berangkat, gelap-gelapan dia jalan menuju mushola, menuju masjid untuk mendirikan sholat berjamaah, kata Rasulullah, nanti jalannya di kubur, jalannya di alam barzakh, jalannya menuju surga akan diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya nggak apa-apa orang taat itu harus sabar. Bagaimana biar bisa bersabar dalam taat? Cari majelis tempat duduk yang mendukung.
Kalau saya duduk sama Abi Rohim, bawaannya dia pengen baca Quran. Ya, orang memang yang ahli Quran kita duduk. Kalau saya duduknya sama Bang Slamet, dia pengen jualan sayur. Oh memang ahli dagang. Orang itu duduk di majelis manapun, dia akan ngikut. Makanya pinter-pinter nyari majelis. Ibu kalau duduknya di majelis ilmu, di majelis zikir sini, pasti akan ngikut di zikir. Majelis Quran pasti akan ikut baca Quran. Maka kalau kita ingin taat kita itu terus stabil, biar iman kita terus terjaga, pinter-pinter nyari tempat duduk majelis. Ya, ini sabar di dalam taat. Lalu yang ketiga, as-sabru 'anil maksiat, yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Ya, bagaimana cara sabar kita menghadapi atau bisa meninggalkan maksiat? Orang sekarang punya istilah namanya hijrah. Ya, bikin grup-grup hijrah. Hijrah itu apa? Pindah tempat itu hijrah. Saya dari Srengseng ke Ciledug itu hijrah. Ya, tapi hijrah orang sekarang pengennya bukan soal itu. Hijrahnya bukan soal pindah tempat, tapi pindah kebiasaan. Biasaan apa? Tahun 2020 biasanya kalau taraweh nggak pernah full. Biasanya dapat setengah, malam ke-15 ke sono udah nggak tahu kemana udah. Ya, tahun ini saya berhijrah, saya pengen taraweh saya full. Biar apa? Biar dapat malam Lailatul Qadar. Jadi kalau pengen dapat malam Lailatul Qadar gampang. Nggak usah nyari yang tanggal ganjil. Ya emang tahu kalau itu datang malam Lailatul Qadar, nggak tahu. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar itu. Makanya pengen aman dari awal Ramadan sampai nanti takbiran Idul Fitri, duduk aja tiap malam di sini. Ya. Orang di sini juga enak kok, selesai tarawih juga ada kolak, ada es buah, ya banyak ya. Kita tadarus Quran ya, musola kita ramaikan. Biar apa? Biar kita ringan kalau ada temannya meninggalkan maksiat. Karena kalau sendiri itu rasa-rasanya berat. Makanya kata Rasulullah, jamaah itu pahalanya lebih banyak. Ibu bapak sholat sendiri pahalanya satu, itu pun kalau khusyuk. Padahal sholat mau khusyuk itu empot-empotan, saking beratnya. Ya, sebelum sholat udah ngincer tukang bakso yang biasanya lewat kok kagak lewat-lewat, dia tungguin. Ini udah azan, Allahu Akbar, dia udah punya wudu, buru-buru sholat. Baru juga takbiratul ihram, Allahu Akbar, Fatihah dapat setengah, tukang bakso lewat, ting ting ting. Tuh kan, udah ditungguin dari tadi kakak lewat, giliran gua udah sholat dia lewat, resek bener nih kang bakso. Lewat sholat gua mikirin tukang bakso lewat. Ya, khusyuk apa enggak tuh gitu sholatnya? Ya kagak. Ya susah. Makanya kalau jamaah tuh insya Allah, karena setiap 40 orang kata Imam Syafi'i itu pasti ada satu orang wali. Ya minimal wali murid. Ya kan minimal. Dia pasti ada 40 orang wali. Al-wali itu doa mustajabullah. Doanya itu mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus bersabar, terutama dalam meninggalkan maksiat. Karena Allah menyembunyikan 3 perkara kepada 3 perkara. Yang pertama, Allah sembunyikan redhonya terhadap taat. Kita nggak boleh nyepelein amal. Karena dalam hadis ini populer, pelacur itu dapat hidayah gara-gara ngasih minum anjing. Kita nggak tahu taat yang mana yang akhirnya diterima. Imam Ghazali itu amalnya diterima semua gara-gara ketika beliau lagi nulis kitab, itu ada seekor lalat yang hinggap di ujung penanya, nyedot air, nyedot tinta. Itu dibiarin saja sama Imam Ghazali. Akhirnya sabar itu Allah terima semua amalnya. Maka kita nggak boleh menyepelekan amal meskipun kecil, meskipun mindahin batang di tengah jalan, meskipun cuma bersenyum kepada saudaranya. Amal apapun itu nggak boleh kita sepelekan, karena Allah merahasiakan redha di dalam setiap amal dan doa kita. Yang kedua, Allah merahasiakan murkanya di dalam maksiat.
kita nggak tahu maksiat mana yang akhirnya menyebabkan Allah itu nggak redho sama kita. Makanya kita nggak boleh menyepelekan dosa. Memang dosanya kecil, dosa yang gede mah musyrik, bunuh orang, zina, riba, ya, adu domba, itu mah dosa besar. Ini mah dosanya kecil, paling cuma ngomongin tetangga. Iya, dia nggak ngumpul majlisnya, tapi majlisnya di WA group. Itu ngomong sama sebalanya. Lihat nggak itu, pakai baju kuning, panas-panas begini, alah udah kayak apaan itu. Nggak ngomong mulutnya, ya, tapi ngomongnya di status. Buka deh status gue dah, buka ya status gue. Kan begitu orang sekarang, ya. Tulisannya bukan di sini lagi, di sini. Ini sini nih, ya. Makanya kita jangan nyepelein maksiat, apalagi puasa. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, baik lisan mulut maupun lisan tangan, jangan-jangan puasa kita tidak diterima oleh Allah. Kita nggak dapat pahala. Memang nggak disuruh kotor, tapi kita nggak dapat catatan pahala. Sebab ada rofas, ada perkataan kotor. Perkataan itu sekarang nggak hanya lewat mulut, tapi lewat media sosial. Kalau punyanya WA aman lah. Tapi kalau udah mulai belajar Facebook, belajar IG, belajar, ya ibu-ibu biasanya kalau gitu. Kalau bapak-bapak tuh ada waktu udah, ya. Apalagi sibuk kayak Pak Haji yang ada waktu udah, ya. Aman, selamat. Yang ketiga, Allah sembunyikan walinya kepada wali orang-orang yang tidak bisa kita duga. Makanya banyak wali Allah itu kelihatan tampangnya sangar. Tampangnya bukan tampang orang alim, tapi dia ternyata derajatnya di sisi Allah tinggi. Kenapa? Karena Allah menyembunyikan para walinya di antara umumnya orang. Nah, semoga lewat puasa ini Allah berikan kita kesabaran, terutama sabar dalam menjalani hidup, sabar dalam menjalani rumah tangga, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam memimpin, sabar dalam menjadi orang bermasyarakat. Kenapa? Karena kalau kita nggak bersabar, repot sama tetangga, berantem mulu. Ya, itu butuh sabar. Ya, semoga Allah berikan kita kesabaran. Ya, sholat juga diberikan sabar, ibadah kita diberikan kesabaran. Sehingga apa? Sehingga kita termasuk ayat Allah, Innallaha ma'as sabirin, bahwa sesungguhnya Allah itu menyertai orang-orang yang sabar. Kalau kita sabar, insya Allah hidup kita barokah, rezeki kita mudah, kita dimanapun bisa bersilaturahmi, ya, insya Allah. Semoga yang sedikit ini memberi manfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk jamaah semua. Semoga kita diberikan kesehatan walafiat, diberikan kekuatan lahir dan batin, bisa menjalani ibadah puasa tahun ini sampai selesai, dan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu